Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif. Saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen, di mana materi ini akan saya ambil dari buku Raymond McLeod. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengantar sistem informasi. Sistem informasi erat kaitannya dengan yang namanya komputer, karena segala bentuk aktivitasnya dilakukan melalui komputer. Seiring perkembangan zaman, komputer semakin ditingkatkan kualitasnya, karena pada saat awal penciptaan komputer itu bentuknya sangat besar sekali sehingga sulit untuk dibawa maupun dioperasikan. Kemudian seiring berjalannya waktu, para ilmuwan mengembangkan komputer menjadi lebih kecil agar mudah dioperasikan dan mudah digunakan. Nah, kemudian sejarah sistem informasi. Sejarah sistem informasi sendiri berkembang seiring berkembangnya dengan teknologi di mana dulu sistem informasi hanya disampaikan melalui mulut ke mulut, namun sekarang kita dapat merasakan bahwa sistem informasi dapat kita dapatkan dengan bantuan digital. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, perkembangan komputer semakin pesat sekali, sehingga komputer sekarang berukuran semakin kecil dan komponen yang ada di dalamnya juga semakin bagus. Kemudian hukum Moore. Hukum Moore diciptakan oleh Moore pada tahun 1960-an, salah seorang pendiri Intel. Keadaan di mana kepadatan penyimpanan dan oleh karena kekuatan pemrosesan sirkuit terintegrasi semakin berlipat hampir setiap tahunnya. Di tahun 1970-an, kecepatan pelipatan turun hingga 18 bulan, sebuah langkah yang berlanjut sampai sekarang. Arsitektur komputer. Komputer terdiri dari software, hardware, dan firmware. Software sendiri yaitu sistem yang digunakan untuk menjalankan aplikasi. Kemudian hardware adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk menjalankan software. Sedangkan firmware yaitu pengguna atau orang yang menjalankan sistem tersebut. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras terdiri dari CPU, monitor, penyimpanan. Nah, monitor sendiri digunakan untuk menampilkan visual, sedangkan CPU untuk menjalankan sistem. Sedangkan penyimpanan ada dua, yaitu RAM dan ROM. RAM sendiri untuk membantu multitasking atau proses menjalankan software, sedangkan ROM atau internal itu digunakan untuk menyimpan data. Arsitektur komunikasi, atau sering kita tahu bahwa media untuk menyalurkan komunikasi yaitu sinyal. Melalui sinyal kita dapat berkomunikasi. Nah, di sini dijelaskan bahwa terdiri dari modem. Modem sendiri digunakan untuk kita berselancar di dunia internet. Sedangkan kebutuhan untuk masing-masing penggunaan data yaitu telepon yaitu sebesar 56 kbps, kabel modem sebesar 2 Mbps, WiFi sebesar 11 Mbps, dan LAN 10 sampai 100 Mbps. Ini merupakan model dari arsitektur komunikasi. Dapat kita lihat bahwa yang paling utama itu adalah modem, kemudian disalurkan melalui beberapa tower. Evolusi aplikasi komputer. Dulu aplikasi komputer hanya bisa digunakan oleh beberapa orang saja, namun seiring berkembangnya waktu, aplikasi komputer semakin berkembang dan semakin mudah digunakan dan tidak perlu memerlukan kemampuan seperti coding, seperti kemampuan pemrograman yang lain, karena kita hanya perlu mengetahui bagaimana cara menjalankannya saja. Selanjutnya yaitu sistem proses transaksi. Sistem proses transaksi dilakukan dengan mengumpulkan data fisik, kemudian data tersebut dimasukkan ke dalam database lalu diproses menjadi informasi. Nah, ini model dari sistem proses transaksi. Kalian bisa pahami di buku kalian masing-masing. Selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen. Sistem informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan para manajer dalam mengelola organisasi. Nah, selanjutnya ini adalah gambar dari model SIM. Selanjutnya yaitu sistem kantor virtual, yaitu di mana kita mengubah dari teknologi tradisional, yaitu kala dulu kita dalam pemenuhan kebutuhan kantor seperti komunikasi, administratif, kita menggunakan alat-alat
yang kesannya itu kurang efektif. Selanjutnya, setelah berkembangnya teknologi, maka kebutuhan tersebut akan semakin mudah dengan adanya perkembangan virtual seperti Word. Nah, sistem penunjang keputusan yaitu sistem yang berguna bagi manajer untuk mengambil suatu keputusan. Nah, ini merupakan model dari DSS atau sistem penunjang keputusan. Kemudian yaitu ERP. ERP adalah suatu sistem komputer yang digunakan untuk memanajemen seluruh sumber daya manusia yang nanti dimanfaatkan untuk perkembangan organisasi. Nah, selanjutnya yaitu manajer sebagai pengguna sistem informasi. Manajer menggunakan sistem informasi untuk menentukan keputusan mana yang akan diambil. Manajer terdiri dari tiga tingkatan, yaitu tingkat perencana strategis, pengendali manajemen, dan pengendali operasi. Nah, kemudian fungsi dari manajemen yaitu yang pertama plan yaitu perencanaan. Seorang manajer harus merencanakan tentang keberlangsungan perusahaan. Selanjutnya yaitu pengorganisasian. Seorang manajer harus bisa mengatur organisasi agar berjalan dengan lancar. Setelah itu penyusunan staff. Manajer harus bisa menentukan staff yang cocok untuk mengisi bagian-bagian dari perusahaan. Kemudian direct atau pengarahan. Manajer harus berperan sebagai pemimpin untuk mengarahkan anggota-anggotanya. Selanjutnya yaitu kontrol atau pengendalian. Seorang manajer harus bisa mengendalikan suatu perusahaan. Nah, ini adalah model dari manajemen dari berbagai tingkatan. Yang pertama yaitu strategic planning level, di mana lebih besar planning yang dilakukan. Kemudian yang tengah itu manajemen control level, bahwa peran manajer itu sebagai pengorganisasi, merencanakan organisasinya. Yang terakhir yaitu operational control level, yaitu manajer berperan sebagai pengarah. Dapat kita lihat irisan dari direct itu lebih besar. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan sistem informasi untuk penentuan atau pemecahan masalah. Yang pertama yaitu aktivitas intelijen, yang kedua yaitu aktivitas desain, yang ketiga yaitu pemilihan, yang keempat yaitu aktivitas peninjauan ulang. Nah, aktivitas ini sangat berkaitan erat. Yang pertama yaitu intelijen digunakan untuk mencari letak masalah yang terjadi, kemudian didesain solusinya. Lalu yang ketiga yaitu pemilihan solusi yang tepat, yang setelah itu peninjauan ulang solusi tersebut. Nah, ini merupakan model dari pemecahan masalah. Terima kasih.